konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan penyebaran atau pengisian elektron-elektron dalam, seperti yang telah dibahas dalam berstruktur atom ya. Di dalam atom itu terdapat partikel-partikel neutron, proton, dan juga elektron yang mengelilingi inti atom yang berisi proton dan neutron. Kemudian atom itu kan memiliki kulit-kulit tuh. Nah, begini kan, ini inti atom nih. Ini inti atom ya, proton dan neutron. Kan ada kulitnya di luarnya nih. Kulit itu dapat dikatakan kulit pertama itu K, kulit kedua L, kulit ketiga M, N, O, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya, Q. K ini kulit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga bisa di simbolis dengan K, bisa juga disimbolis misalnya dengan N1 atau dan terus sampai 7. Nah ini nih kulitnya, kulit yang paling dalam itu kulit pertama, kulit yang setelah ini kulit kedua, dan ini kulit ketiga. Jadi sampai 7 ya. Ini cuma saya ngasih contohnya sampai kulit ketiga. Kemudian kulit-kulit ini kan memiliki elektron yang ada batas maksimal elektron yang terisi di dalam kulit. Bisa dilihat di PowerPoint. Kalau misalnya K itu memiliki berisi 2 elektron, L itu 8 elektron. Seperti yang telah saya katakan di materi sebelumnya bahwa rumusnya itu seperti ini. Kalau misalnya lupa ya berapa elektronnya, bisa begini. Ini melambangkan kulit-kulit keberapa. Misalnya kulit pertama 2 dikali 1 kuadrat, kulit kedua 2 dikali 2 kuadrat, dan seterusnya. Jadi K itu 2 elektron, L itu 8, M itu 18, N itu 32, O 50, P 72. Oke. Semakin besar nilai N, maka semakin jauh kulit elektron dari inti atom. Kemudian kita akan ada ya nanti di PowerPoint itu ada tulisan yang seperti ini. Seperti ini rangkaian ini. Nah ini kan ada tanda panahnya tuh. Nah tanda panahnya itulah. Oke, nanti kalian sambil melihat PowerPoint ya ketika mendengarkan penjelasan dari saya. Itu ada huruf S, ada P, S, ada P, ada D, ada F. S itu isinya 2 maksimal, P itu isinya 6 maksimal, D itu 10, dan kemudian F itu 14. Ini diingat ya, diingat-ingat. Kemudian kita akan ke contoh soal deh biar lebih enak. Ingat sambil melihat PowerPoint ya biar lebih jelas. Di dalam PowerPoint itu ada contohnya Ni. Ni itu nomor atomnya 28. Nah, cara penulisannya berdasarkan itu tadi ya, pola SPDF tadi ya. Kita lihat sambil melihat itu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. Nah, yang dihitung, yang mencerminkan 28 ini yaitu yang ini nih di atasnya. Nah, kalau yang ini itu terdapat pada PowerPoint tadi ya, skema PowerPoint tadi ya. Ini kan udah berurutan nih, 1 S2, S2, P3, S3, P4, S. Nah ini kita hitung nih udah berapa, 2 ditambah 2 ditambah 6, 10. Kemudian ditambah 10 jadi 20, baru 20.
Sedangkan di sini kan nomor atomnya 28. Berarti kurang 8 lagi kan? Oke, terus lagi 4s2, kemudian 3d 8. Pas kan 28. Ni itu adalah atom utama. Jadi kalau atom utama itu cukup stabil. Jadi kalau untuk stabil itu bisa dibuat kulitnya. Kulitnya ada berapa? Kita bisa tulis kulit dari kulit pertama ya, K, L. Jadi penulisannya seperti ini. K itu ada berapa elektron maksimal? Ada 2. Tetap mencerminkan 28 ini ya. L itu ada berapa? Ada 8. M itu ada berapa? F itu ada 16. Kemudian N itu berapa? N itu 2. 2 ditambah 8, 10. Ditambah 16, 26. Masih sisa 2 lagi, kurang 2. Jadi ini kulit terluarnya itu ada 2, terisi 2. Karena kurangnya cuma 2 ya, 28. Jadi ada berapa kulit? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kulit. Dari sini bisa kelihatan nih, wah ini unsur golongan berapa, kemudian periodenya berapa. Oke, periodenya kan sama dengan kulit tuh, jadi kita udah ketahuan kan di sini kulitnya ada 4. Berarti dia ada di periode keempat dan golongan kedua. Ini golongan. Golongan itu isi dari elektron kulit terluar. Bisa dicek di tabel periodik. Kalau Ni itu apa? Kita lihat periode 4, golongan kedua. Maaf untuk kulit yang di PowerPoint salah ya. Ini K, L, M, N. Jadi ada beberapa persyaratan. Ini nih untuk penulisan seperti ini cuma berlaku untuk atom utama, tidak berlaku untuk transisi. Sedangkan Ni ini ada di golongan transisi, yaitu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada di golongan 11. 11 itu transisi, jadi nggak termasuk, nggak bisa ditulis seperti ini. Karena ini khusus untuk golongan utama, nggak bisa untuk golongan transisi. Jadi kita coba ke Sr. Sr itu nomor atomnya 38. Nah kalau lebih besar dari ini kita ikutin ini aja. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kurang berapa tuh kan? Kalau 30 kurang 10 ya. Ini udah terisi 2. Kemudian 4p 6 kurang berapa? Kurang 2 lagi, 5s2. Oke. Nah, ini 2 10 20 38. Sama ya. Sr ini termasuk golongan utama, ada di golongan kedua, berarti masuk ke golongan utama. Jadi kalau golongan utama itu bisa ditulis kulitnya Kl, Mn, O dan seterusnya. K, L, M, N misalnya. Nah ini ada beberapa ketentuan ya untuk penulisan ini. Mungkin anda semua bisa dicatat atau diingat saya mengatakan apa. Nah, yang pertama, jika sisa elektron lebih dari 8 dan kurang dari 18, maka harus diuraikan menjadi 8 dan sisanya lagi diisikan pada kulit berikutnya. Yang kedua,
lebih dari 18 dan kurang dari 32, maka harus diuraikan menjadi 18 dan sisanya selanjutnya mengikuti ketentuan nomor 1. Tetapi kalau masih sama atau lebih dari 18, maka diuraikan lagi menjadi 18 dan sisa selanjutnya mengikuti ketentuan nomor 1. Kemudian yang ketiga, lebih dari 32 maka harus diuraikan menjadi 32 dan sisanya selanjutnya mengikuti ketentuan nomor 2. Oke, sekarang kita kerjakan ini. K itu kan 2. Ini ada 38 ya, ingat-ingat. L itu 8, udah 10 kurang 28. M itu 18. M kan emang ada 18 ya. 2 tambah 8, 10 ditambah 18 itu ada 28, berarti masih kurang 10. 10 itu kan lebih dari 8 kurang dari 18, jadi nggak bisa tuh, N kan maksimal 32, tapi kan berdasarkan nomor atom yang ada, SR itu kita kurangnya cuma 10, jadi kita ngikutin peraturan yang ada. Kalau lebih dari 8 kurang dari 18 maka ditulis 8, peraturan nomor 1 ya. Kemudian sisanya berapa? 2. Kemudian ini tulis saja 2. Kalau kurang dari 8 dituliskan aja apa adanya. Nah, di sini ada kulit pertama, kulit kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti terdapat SR ini terdapat di periode kelima karena ada 5 kulit. Kemudian ada di golongan berapa sih? SR ini ada di golongan 2. Dapat dilihat elektron valensinya, yaitu jumlah elektron terluar dari kulit terluar, yaitu 2. Jadi ada di golongan 2 dan periode kelima. Oke. Kemudian untuk transisi, oke, kita coba transisi. Kita coba yang transisi ya. Transisi contohnya, transisi itu tidak stabil ya. Contohnya CR itu nomor atomnya ada, cari dulu. CR itu nomor atomnya 24. Nomor atomnya 24. Nah, kita tulis sambil dilihat ini ya, skema SPDF-nya itu 1 S2, 2 S2, 2 B6, 3 S2, 3 B6, 4 S2, 3 D10. Coba 2, 2, 6, 10, 20, berarti ini 4. Ini 4. Nah, berhubung ini adalah transisi, yaitu transisi itu adalah atom yang tidak stabil. Jadi untuk logam transisi ini D ini harus terisi setengah penuh atau penuh. Jadi bisa kan penuhnya 10 tuh, setengah penuh itu berarti 5, penuh itu kan 10, berarti ini harus dibuat 5. 5-nya dapat dari mana sih? 5-nya ambil aja S-nya 1 dari sini, berarti jadinya 4 S1, 3 D5 untuk ini dan ini, agar D-nya itu setengah penuh atau 5. Jadi kan berdasarkan asas Aufbau ya. Jadi kalau S itu kan ada begini, S ya, ini S, kan S itu 2 ya, ini D itu kan ada 10, 2, 3, 4, 5, nah ini D. Jadi S ini harus terisi, semuanya harus terisi. S ini kan maksimal 2, D itu, nah ini urutannya begini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah D ini bolehnya setengah penuh atau penuh. Jadi misal D ini dia nggak harus terisi semua nih. Kalau 5 kan udah terisi semua.
apalagi 10. Nah, S-nya itu walaupun ini hilang 1 tapi kan tetap terisi. Jadi dia bisa mengisi D. Kemudian kita ambil contoh lagi FE. FE. Ini dihapus dulu. FE itu ada di transisi nomor atomnya 26. Tuliskan satu S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10. 10, 20, ini berarti 10, 26. Jadi nanti kalau dikasih soal, analisisnya juga harus kuat. Kalau dikasih soal, saya memberikan soal atom utama dan atom transisi. Jadi soal itu saya maunya ada konfigurasi elektron dan ada penulisan kulitnya untuk KLFN. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu tuh, nanti kan kalian kan ujian kan bebas menggunakan tabel periodik ya, bisa open tabel periodik. Jadi kalau misalnya Fe itu transisi, nggak usah ditulis kulitnya, karena kulit itu cuma berlaku untuk logam utama. Tapi kalau misalnya seperti Ni atau Sl itu ditulis. Jadi nggak perlu saya omongin ya, kalau misalnya ini harus ditulis nih kulitnya, ini nggak usah ditulis nih kulitnya. Jadi kalian acung sendiri deh, harus ditulis atau tidaknya. Bisa dilihat dari dia golongan apa, golongan utama atau golongan transisi. Kemudian nanti bisa ditulis, nanti kan ada di akhir PowerPoint itu ada soal, itu bisa dikerjakan di rumah. Dan untuk yang offline seperti biasa, offline dikumpul offline dan online juga dapat dikumpul online melalui Japri dengan saya ya. Kemudian kita ke atom yang tidak netral ya. Kalau atom yang tidak netral itu kan dia ada dia positif, ada pelepasan dan ada pengurangan dan ada penambahan dari elektron. Contohnya itu kita akan ambil Na+. Enggak, kita ambil dari Fe+ aja deh. Fe. Misalkan Fe2+. Sedangkan tadi sudah diketahui ya, Fe itu nomor atomnya berapa? 26. Fe itu nomor atomnya 26. Oke, kita cari lagi Fe itu apa. Saya tulis terakhirnya aja ya. Itu kan ada terakhirnya itu 3D6 4S2. Nah, cara Fe2+ itu kan melepaskan elektron. Jadi kita harus melepaskan elektron. Ini kan elektron, kita lepaskanlah elektronnya 2. Elektron yang dilepas itu ada 2. Jadi terbentuklah Fe2+ dengan konfigurasi elektron 3D6. Jadi yang dihilangkan itu ini. Itu ya. Kita buat dulu yang netralnya berapa, baru kita kurangi elektronnya. Contohnya lagi misalnya Al3+. Al itu kan berapa ya Al ya? Al itu 13, nomor atomnya ada 13.
Al itu nomor atomnya 13, saya tulis terakhirnya aja. Oh, kita tulis ya, 1 S2, 2 S2, 2 S6, 3 S2, 3 S1. 10, 13. Oke, 13 ya. Jadi setelah dibuat atom netralnya, kemudian kita lihat nih, ternyata di sini ada 3 plus, berarti dia melepaskan 3 elektron. Kita setelah dilepaskan 3 elektron, berarti ini ya, ini dilepaskan, sisa ini 1 S2, 2 S2, dan 2 P6. Seperti itu ya caranya ya, untuk yang ion positif atau ion negatif. Kalau dengan ion negatif ya tinggal ditambah aja, nanti sama pengerjaannya seperti ini, tapi tinggal ditambah aja. Ini tidak berlaku pengisian elektron D yang setengah penuh atau penuh ya, ini tidak berlaku. Kemudian untuk konfigurasi elektron unsur transisi itu nggak usah ditulis kulitnya ya, karena elektronnya itu tidak stabil. Ingat ya. Kemudian memiliki subkulit D dan F yang terisi sebagian. Sebagian F itu kan 7 untuk mengisi kotak-kotaknya itu, dan D itu 5. Sifat logam itu lebih kuat daripada golongan utama karena D yang tidak berpasangan, sehingga titik lelehnya menjadi tinggi, dan semakin banyak elektron bebas dalam suatu atom logam yang memungkinkan ikatan antar atom itu kuat. Jadi sifat logamnya semakin kuat. Dan elektron yang tidak berpasangan menyebabkan umumnya itu berwarna, atomnya itu berwarna. Makanya itu elektronnya dari yang transisi ini banyak yang jomblo, jadi nggak bisa ditulis kulitnya. Dan saya ada utang nih sama yang kelas reguler untuk yang LA ya. LA itu kan 57. LA 57. Saya tulis akhirnya aja ya. Itu kan N6 S2 4 F1. Nah, ini kalau kita cari itu kan terakhirnya ada 6 S2 dan 4 F1. Tapi kenyataannya itu bukan seperti ini loh. Ini cuma teoritisnya aja. Kenyataannya itu di logam transisi itu nggak ada yang 4 F1. Ini nggak ada. Jadi yang ada itu 5 D1 6 S2. Ingat-ingat ya, kalau F1 itu nggak ada. Jadi langsung ke D. Meskipun harus melalui ini dulu di polanya itu, tapi tetap harus lompat ke 5D1. Oke. Untuk soal nomor 3 itu silakan dikerjakan. Tuliskan konfigurasi elektron dan juga tuliskan kulit-kulitnya seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.